Anies minta banjir surut dalam 6 jam, tapi apa yang sudah dia lakukan selama ini? Ditulis oleh Ekhardi di siwa.com. DKI Jakarta sedang bersiap menghadapi musim hujan, yang artinya potensi banjir kian besar. Bahkan hampir pasti banjir, masalah musiman. Hanya saja yang jadi pertanyaannya adalah seberapa parah banjirnya dan seberapa cepat banjir akan reda. Anies memimpin apel kesiapsiagaan menghadapi musim hujan tingkat ibu kota. Anies berharap ketika curah hujan deras turun, genangan dapat surut dalam waktu 6 jam. Bila hujan di atas 100 mm, seperti awal tahun lalu terjadi hujan 377 mm, maka tanggung jawab kita adalah, ini saya sampaikan sebagai arahan, ada 2 indikator suksesnya. 1. Tidak ada korban, semua warga selamat. 2. Genangan harus surut dalam 6 jam, kata Anies. Ini bila curah hujan di atas kapasitas sistem drainase kita. Seluruh unsur bersiaga di sini. Insya Allah Jakarta bisa terbebas dari banjir, dan bila terjadi curah hujan yang amat lebat, kita bisa segera surut dalam waktu kurang dari 6 jam, katanya lagi. Anies mengatakan rata-rata kapasitas sistem drainase di Jakarta adalah 100 mm per hari. Bila curah hujan di bawah itu, Anies menyebut tidak boleh terjadi banjir. Kita sampaikan di sini bahwa sistem drainase di Jakarta kapasitas maksimal rata-rata 100 mm per hari, karena apabila hujan lokal di bawah 100 mm ditargetkan tidak boleh banjir, kata Anies. Punya target silahkan, tapi target yang tidak akan pernah tercapai kalau tidak ada rencana yang kemudian dieksekusi. Kalau hanya menunggu nasib atau keajaiban terjadi, sama saja bohong. Coba lihat kembali target Anies. Dia ingin agar banjir surut dalam waktu 6 jam dan tak ada korban. Tapi apa yang sudah dia lakukan selama ini untuk mencapai target tersebut? Dia juga mengatakan rata-rata kapasitas drainase di Jakarta 100 mm per hari. Jika hujan di atas itu, maka akan meluap. Makin parah, terjadilah banjir. Logikanya, sudah tahu kapasitas drainase tidak memadai, kenapa Anies tidak menambah kapasitas drainase? Kenapa tidak memperlebar atau apapun itulah? Kalau hanya berharap banjir cepat surut, anak-anak pun bisa. Cuma sekedar berharap tanpa ada tindakan yang nyata. Ini adalah contoh kalau Anies hanya bisa berharap, berkata-kata tanpa melakukan hal signifikan untuk menghadapi banjir. Anies ibarat tak mau sedia payung sebelum hujan, atau dia sedia payung saat menghadapi badai. Tak ada gunanya. Makanya Anies selalu kelihatan telat dan sibuk di saat masalah hampir datang. Semestinya dia bisa teruskan kelanjutan proyek normalisasi sungai yang tinggal setengah lagi. Tugas Pemprov DKI adalah membebaskan lahan di bantaran sungai, kemudian baru bisa dilanjutkan pembangunan fisiknya oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Tapi selama 3 tahun ini Anies entah kerja apa, cuma banggakan naturalisasi sungai hasil pemikirannya. Terkesan tidak berani membebaskan lahan-lahan di bantaran kali, mungkin karena takut jadi tak populer dan tersandra oleh janji sendiri selama kampanye. Buktinya, Wagub DKI pernah bilang warga miskin bebas tinggal di bantaran kali. Lucu banget, sudah jelas dengan normalisasi sungai bisa mengurangi titik banjir, tapi Anies masih saja beretorika ini itu. Nyatanya banjir lebih parah. Apakah Anies tidak menyadari hal itu atau pura-pura tidak melihat? Dan satu lagi, harusnya seorang pemimpin itu berpikir logis. Banjir kok dijadiin target? 6 jam pula. Harusnya dibikin target Jakarta bebas banjir, dan dari sana dibikin blueprint rencana apa saja yang perlu dilakukan. Infrastruktur apa yang perlu dibangun. Mau banjir cuma 6 jam atau hanya setengah jam, sama saja namanya tetap banjir juga. Warga harus ngungsi, rumah tetap kebanjiran, barang-barang rumah tetap ada yang rusak. Mau banjir 15 menit pun kalau surut tetap saja rumah warga harus dibersihkan sampai pinggal pegal. Paham gak? Makanya target itu harus yang bagus. Target bebas banjir itu baru hebat. Kalau gubernur yang dulu, saya yakin bisa. Tapi saat Anies menjabat, banjir malah kembali merata di banyak tempat seperti dulu. Warga yang rumahnya sering kebanjiran tampaknya harus pasrah
untuk sementara waktu mencapai munculnya pemimpin lain yang hebat. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.